digambarkan. Diduga pria berinisial N mabuk dan hilang kesadaran diri setelah diberikan minuman berbubuk putih oleh temannya. Maka dari itu, masyarakat dihimbau berhati-hati dan simak edukasi berikut. Kalian pasti familiar dengan permen, brownies, atau bubble tea. Atau yang sudah remaja, mungkin familiar dengan barang ini. Atau mungkin kalian juga sudah pernah mengkonsumsi barang tersebut. Tahu gak sih, kalau barang-barang ini bisa berbahaya untuk kita semua loh. Bahkan bisa membuat kita masuk ke dalam penjara. Apa? Eits, tenang aja. Kalian masih bisa tetap makan makanan tersebut kok. Namun, tetap perlu waspada ya. Bisa saja makanan tersebut terdapat barang yang bisa membahayakan diri kita. Salah satunya adalah narkoba. Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba itu bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisinya dapat bermanfaat bagi hidup manusia, namun di sisi lain dapat menimbulkan banyak sekali dampak buruk, apalagi jika disalahgunakan. Gak cuma berdampak pada kesehatan saja, tapi keluarga, lingkungan sekitar, bahkan ketahanan nasional juga bisa terancam. Contohnya, seperti negara Cina, dinasti Qing yang berperang dengan negara Inggris gara-gara hal ini. Parah banget loh. Sekarang ini, narkoba kerap kali memiliki bentuk samaran, sehingga dapat tersebar di lingkungan sekitar tanpa kita sadari. Entah itu di permen, kue-kuean, bahkan minuman yang umumnya disukai anak-anak. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Tentunya, terdapat oknum jahat yang ingin perilakunya tidak tertangkap dengan menyamarkan tindakan tersebut pada hal-hal yang umum. Hal ini nyata loh adanya. Seperti pada kasus pertama, terdapat seorang balita ternyata positif narkoba setelah mengkonsumsi sebuah permen yang mengandung amfetamin. Maka dari itu, banyak sekali orang terutama anak-anak menjadi pengguna narkoba tanpa mereka sadari. Kemudian, anak remaja juga sering kali terjebak kedapatan membawa narkoba. Seperti kasus di Palembang yang membawa selinting ganja berwujud serupa rokok di jaket temannya yang sedang ia gunakan. Untuk menghindari dan mengatasi hal ini, kamu perlu waspada ya. Apabila terdapat hal yang mencurigakan terhadap benda-benda yang umum, seperti bau maupun tekstur, kita tidak boleh asal mengkonsumsi dan membawanya. Serupa namun tak sama, seperti bentuk rokok dan linting ganja, daun singkong dan daun ganja, air minum dan sabu cair, maupun serbuk tepung dan serbuk sabu. Untuk mencegah narkoba, bisa dimulai dari mana dulu sih? Bisa dimulai dari kesadaran individu, kesadaran masyarakat, dan juga mendengar edukasi mengenai narkoba. Namun, bagaimana nih jika kita melihat penggunaan narkoba di lingkungan sekitar? Apa sih yang bisa kita lakukan? Jika itu orang terdekat kita, maka kita harus mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi, bagaimana jika hal itu tidak berpengaruh? Hal ini dapat dilaporkan ke institusi penerima wajib lapor di BNN. Kita juga bisa mengisi formulir dukung gerakan P4GN. Dengan begitu, kita berarti telah berpartisipasi untuk melakukan pencegahan narkoba. Setelah kita mengetahui banyak hal tentang narkoba dan melakukan pencegahan terhadap narkoba, secara tidak langsung kita menerapkan Pancasila, yaitu sila ketiga loh. Karena dasar kita melakukan hal ini adalah cinta terhadap tanah air, yang juga menggambarkan terapan dari nilai persatuan Indonesia yang berdampak bagi ketahanan bangsa. Selain itu, dengan menerapkan berbagai pencegahan ini, kita bisa menjadi agent of change dan membantu Indonesia, yaitu menghadapi tantangan di era bonus demografi yang berarti masyarakat usia produktif tidak terkecoh dengan narkoba yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, narkoba samarkan bentuk, jangan sampai terkecoh. Jadilah masyarakat yang bertanggung jawab.